Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujun Alim dari kelas Jatayu. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek saya dengan judul penggunaan algoritma learning untuk mencari jalan terbaik dengan contoh kasus trading card. Yang pertama, latar belakang. Reinforcement learning atau RL adalah salah satu jenis pembelajaran mesin yang mempelajari bagian agen dapat membuat keputusan yang optimal dengan sesuatu lingkungan atau environment yang dinamis dengan berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungan tersebut. Pada saat akan melakukan perjalanan, baik sudah mengenal lingkungan maupun belum mengenal lingkungan, akan terdapat sebuah jalur yang lebih efektif atau lebih pendek. Dalam hal ini, untuk menentukan jalan tersebut dapat menerapkan sebuah model dari reinforcement learning. Salah satu model yang digunakan dalam kasus ini adalah model dari metode key learning. Pada kasus ini, key learning menyelesaikan agen untuk mencari jalan tercepat dengan penggunaan pembelajaran secara eksploitasi dan menemukan jalan terbaik dengan eksploitasi. Akhirnya rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil performa yang dihasilkan dari algoritma key learning. Yang kedua, bagaimana rute terbaik yang dihasilkan key learning. Yang ketiga, bagaimana key table yang dihasilkan. Selanjutnya tujuan, yang pertama mengetahui hasil performa algoritma key learning. Yang kedua, mengetahui rute terbaik yang dihasilkan algoritma key learning. Yang ketiga, mengetahui key table yang dihasilkan. Baik, langsung ke teori algoritma. Key learning adalah salah satu algoritma dalam reinforcement learning atau RL yang digunakan untuk mempelajari keputusan yang optimal dalam lingkungan yang dinamis. Key learning menghasilkan fungsi nilai key yang mengestimasi nilai optimal tindakan dalam setiap keadaan. Dalam key learning, agen belajar melalui trial dan error dengan mencoba tindakan yang berbeda dalam lingkungan dan mengamati penghargaan yang diterima. Berdasarkan penghargaan tersebut, agen memperbarui nilai key dengan mengambil rata-rata antara nilai key saat ini dan nilai key yang diharapkan dari tindakan berikutnya. Selanjutnya adalah pemodelan key learning. Yang pertama itu ada environment. Di sini saya membuat environment dengan ukurannya pixel 45, height 11, dan width 11. Setelah itu membuat kelas untuk environment. Di sini di dalam kelas environment ini ada action. Actionnya itu ada up, down, left, dan right. Kemudian ini ada nanti ada titel environment-nya. Kemudian selanjutnya membuat fungsi untuk membangun environment. Di sini untuk membuat fungsi ini ada membuat garis grid dengan amatannya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya membuat objek tangan. Jadi di dalam environment nanti ada beberapa objek. Sebenarnya ini banyak objeknya, tapi saya hanya screenshot sebagian saja ini. Lanjut membuat rintangan sendiri. Jadi setelah membuat objek itu, objeknya nanti ditaruh di dalam environment-nya, ditaruh mana, itu menggunakan codingan seperti ini. Ini juga ada banyak ini sebenarnya, terus saya hanya mengambil 3 untuk dimasukkan ke PPT. Kemudian membuat titik akhir dan titik awal, di mana titik akhirnya itu berupa gambar gambar bendera atau flag. Dengan titik awalnya adalah mobil dengan gambar mobil. Selanjutnya membuat uh, membuat fungsi actionnya di mana agar bisa mobil nanti bergerak kanan kiri atas bawah. Hasilnya nanti seperti ini.
Selanjutnya adalah membuat kelas untuk key learning, key tabel. Kelas key learning tabel dengan learning rate 0,01, reward design 0,9, dan i-grade 0,9. Dengan save action sama dengan action, save .rr sama dengan learning rate, save gamma sama dengan reward design, save epsilon sama dengan i-grade, save key table sama dengan data frame kolom save action, kemudian save key tabel final sama dengan data frame kolom save action. Kemudian membuat fungsi untuk memilih tindakan untuk agen, memeriksa apakah ada status pada di tabel, kemudian memilih tindakan 90% menurut epsilon 0,9, memilih tindakan terbaik, kemudian memilih tindakan acak sampai tersisa 10% untuk memilih secara acak. Kemudian membuat fungsi untuk mempelajari dan memperbaiki tabel dengan pengetahuan baru, memeriksa apakah langkah selanjutnya ada pada tabel key, kemudian membuat fungsi untuk menambahkan status baru pada tabel key. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat tabel key. Di dalamnya ada mendapatkan koordinat rute terakhir dari codingan inv.py, kemudian membandingkan indeks dengan koordinat dan menuliskan nilai key tabel yang baru. Kemudian memeriksa semua indeks dan memeriksanya lagi. Selanjutnya adalah performa model. Dari tabel di atas bisa dilihat jalur terpendek menuju titik akhir ditemukan oleh agen adalah 11 stage. Jadi dari titik awal sampai titik akhir, jalur terpanjangnya itu ditemukan ada 19 stage. Sedangkan jalur terpanjang dari titik awal sampai titik akhir ditemukan oleh agen ada 175 stage. Kemudian di sini ada panjang tabel akhir ada 19. Kemudian tabel key akhir dengan nilai eh, dari rute final bisa dilihat di sini ada 55 row dan 4 kolom. Selanjutnya di sini bisa dilihat dari grafik di atas bahwa agen yang awalnya melakukan eksplorasi dan kemudian melakukan eksploitasi yang ditandai dengan model yang memulai convergen pada episode 2000. Bisa dilihat pada tabel ya step di sini, eh, mulai step 0 sampai step 1000 1900-an lah ini, agen tuh masih bingung untuk eh, mencari titik akhir. Namun episode atau pada step 2000 ke atas, agen ini sudah mulai menemukan cara atau jalan untuk menuju step akhir. Sama untuk Viakos juga mulai 2000 sampai ke atas itu sudah mulai baik. Dan ini hasilnya setelah mencari jalur terpendek, ditemukan ada 19 state di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
hasil dari environment tadi. Jadi tahap terpendek yang ditemukan skill ke pada proses ini ya seperti ini.
Kemudian kesimpulan, berdasarkan analisis dan proses yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa algoritma key learning dapat menghasilkan performa yang bagus untuk mencari rute terpendek dari hambatan yang diberikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.